Halo saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini saya, Karina Unjukta Ginting, akan memberikan santapan rohani kepada saudara dan saudari semua. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baiklah saudara dan saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini saya akan membawakan nats Alkitab yang akan saya baca dari Lukas 11 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Demikian firman Tuhan. Dalam Lukas 11 ayat 9 ini, kita disuruh untuk selalu berusaha. Di mana kata meminta, kita diperintahkan untuk selalu rendah hati dan mau mengakui kekurangan kita. Dan selalu rendah diri, serta mau memohon kepada Tuhan agar kita diberi pengampunan. Selaku manusia yang berdosa dan penuh kekurangan, kita memiliki kekurangan, sehingga kata meminta condong kepada untuk rendah hati. Carilah. Kata carilah adalah kata perintah untuk kita untuk selalu mengerahkan usaha kita. Usaha untuk berusaha. Tanpa usaha, impian kita adalah mimpi yang belaka. Ketoklah. Kata ketoklah adalah kata perintah untuk kita untuk selalu berani dan selalu berusaha. Berani untuk mengambil resiko, berani untuk melakukan segala hal yang baru, dan berani untuk bertanggung jawab. Nah, teman-teman sekalian, dalam Lukas 11 ayat 9, terdapat 3 kata utama yang terdapat dalam nats Alkitab ini. Ada kata mintalah, carilah, dan ketoklah. Kata mintalah bertujuan untuk selalu rendah hati dan mau berbicara kepada teman-teman sekalian dan berdoa kepada Tuhan. Kata mintalah dalam kehidupan sehari-hari kita selalu bertujuan untuk supaya kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Misalnya, kamu minta sama kepada mama, "Mah, aku mau uang jajan dong, beri dong 5.000." Dalam hubungan kita kepada Tuhan, kata mintalah berarti kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Berdoa untuk pengampunan dan berdoa untuk kelancaran dalam kegiatan kita. Kata carilah. Kata carilah adalah kata perintah yang diperintahkan oleh Tuhan yang bertujuan untuk menggerakkan kekuatan kita ataupun usaha kita. Usaha untuk selalu melangkah, usaha untuk melakukan sesuatu yang baru, usaha untuk melakukan sesuatu yang baik kepada sesama kita. Kata carilah ini juga kita sering pakai dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, kalau kamu kehilangan uang 5.000, kamu pasti mencari-carinya ataupun bertanya kepada orang sekitarmu. Yang selanjutnya adalah kata ketoklah. Kata ketoklah bukan berarti kita harus selalu mengetok pintu setiap rumah tetangga kita ya teman-teman. Kata ketoklah di sini bertujuan berarti kita harus selalu tekun dan mau melakukan hal-hal yang baru. Melakukan sesuatu hal dengan tanggung jawab yang penuh dan mau menerima situasi yang ada di depan kita. Misalnya nih, kamu mendapatkan tugas dari guru kamu untuk membuat video seperti saya ini. Namun, kamu nggak punya kemampuan untuk public speaking, sama seperti saya. Sehingga kamu berusaha untuk tekun melakukannya, meskipun ada kekurangan saat kamu berbicara ataupun gagap, seperti saya.
Nah, dari berusaha untuk berani dan tekun, kamu berani berbicara kepada teman-temanmu, berani berbicara kepada semua orang, dan tekun untuk melakukannya. Tekun melakukannya di saat kamu, ternyata aku public speakingnya masih kurang, aku mau latihan deh. Kamu mengulanginya lagi, dan lagi, sehingga public speaking kamu akan baik. Kata mintalah, carilah, dan ketoklah juga berlaku pada saat kita sedang melakukan doa. Dalam doa kita pastinya juga melakukan sebuah permintaan kepada Tuhan. Permintaan untuk pengampunan dosa, permintaan juga untuk melancarkan rezeki kita, dan juga kegiatan kita sehari-hari. Dalam berdoa, kita juga disuruh untuk mencari ataupun menggerakkan usaha kita. Ada tertulis bahwa doa tanpa usaha itu adalah hal yang sia-sia. Sehingga kita juga harus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, kamu berdoa kepada Tuhan agar diberikan nilai 100 saat ujian. Nah, karena kamu tahu besok adalah hari ujian, malamnya kamu akan melakukan pembelajaran, mengulangi materi, sehingga kamu bisa mendapatkan materi dan pembelajaran dari hasil belajar kamu semalam, sehingga esoknya saat ujian kamu bisa menjawabnya dengan baik. Kata ketoklah dalam berdoa ada yang berarti tekun dan mau berusaha. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tekun dan selalu berusaha itu adalah hal yang paling menantang yang kita lakukan. Sehingga dalam berdoa, ketekunan dan usaha yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari akan disertai oleh Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan selama perbuatan itu dapat berdampak baik kepada kita dan sesama kita, Tuhan akan memberikan imbalan yang setimpal dengan apa yang kita perbuat. Baiklah saudara dan saudari sekalian, hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam Santapan Rohani ini. Adapun kekurangan ataupun kesalahan yang saya lakukan, kiranya teman-teman sekalian bisa memberi komentarnya di bawah kolom komentar ya, sehingga komentar positif dari teman-teman dapat memperbaiki cara saya berbicara ataupun melakukan ibadah selanjutnya. Mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini, karena pada hari ini kami telah membaca sebagian dari firman-Mu. Apapun yang telah kami baca pada saat ini, kiranya firman-Mu bekerja dalam kehidupan kami sehari-hari. Adapun dosa yang kami perbuat ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oh